Halo sahabat batas imajinasi, dengerin cerita ini sampai selesai ya, supaya kamu nggak penasaran. Pagi itu aku berdiri lama di depan cermin kamar, menatap tubuhku sendiri sebelum berangkat ke kolam renang umum. Namaku Shirley, umur 40, status janda hampir 5 tahun. Badanku bukan tipe langsing seperti anak-anak muda. Aku berisi, montok, dan matang. Dadaku besar dan berat, menggantung penuh seperti dua buah melon yang selalu bikin berat terasa sempit. Pinggulku lebar, paha tebal, perut lembut. Tapi justru itu yang bikin lekuku kelihatan jelas. Aku memakai baju renang one piece warna hitam yang kupesan online. Begitu kupakai, kainnya langsung ketarik mengikuti bentuk tubuhku. Dada terasa sesak karena penuh, pinggang terpeluk ketat, dan bagian bemper belakangku membentuk bulat padat. Saat aku bergerak sedikit saja, semuanya ikut bergoyang pelan. Aku menelan ludah sendiri. Sudah lama aku tak merasa dilihat sebagai perempuan. Tapi entah kenapa, hari itu aku ingin ada yang memperhatikan. Dan di kolam nanti, aku belum tahu kalau tatapan seorang pria muda bernama Farel akan menempel lama di tubuhku. Begitu sampai di kolam renang, udara pagi terasa segar bercampur bau kaporit. Beberapa orang sudah berenang duluan. Aku berjalan pelan melewati pinggir kolam, membawa handuk, sadar beberapa pasang mata sempat melirik. Setiap langkah bikin pinggulku ikut bergoyang. Air di permukaan kolam memantulkan bayangan tubuhku yang padat dan berlekuk. Rasanya aneh, antara malu dan percaya diri. Sudah lama aku tak merasa, kalau ternyata tubuhku masih menarik. Saat aku menuruni tangga kolam, air menyentuh kulitku pelan-pelan, naik dari paha sampai dada. Kain baju renang makin menempel, membentuk jelas lekuk tubuhku. Aku merapikan rambut, lalu mulai berenang pelan. Waktu itulah aku sadar ada seseorang di ujung lintasan yang terus memperhatikanku. Seorang pria lebih muda, badan atletis, senyumnya santai. Tatapan matanya nggak sekedar lihat, tapi benar-benar memperhatikan. Dadaku mendadak berdebar tanpa alasan jelas. Pria itu akhirnya berenang mendekat, berhenti di sisi kolam tak jauh dariku. Rambutnya basah, bahunya lebar, lengannya berotot seperti orang yang rutin angkat beban. Usianya kelihatan jauh di bawahku, mungkin awal 30-an. Dia tersenyum ramah, bukan senyum genit, tapi cukup bikin pipiku hangat. "Pagi, Bu. Baru mulai ya?" sapanya santai. Aku cuma mengangguk, berusaha terlihat biasa padahal jantungku berisik sendiri. Aku bersandar di tepi kolam. Napas masih terengah. Air membuat tubuhku terasa ringan, tapi kain baju renang yang menempel justru bikin aku sadar bentuk badanku makin jelas. Dada besarku mengapung sedikit di permukaan. Bahu dan perutku berkilau kena matahari. Tanpa sengaja aku menangkap bayanganku di air. Terlihat padat, montok, masih berisi walau umur sudah kepala 4. Saat menoleh, dia masih melihatku. Kali ini dengan tatapan kagum yang gak disembunyikan. Entah kenapa, perutku terasa hangat, seperti ada kupu-kupu kecil beterbangan. Dia naik duluan dari kolam, lalu duduk di pinggir sambil mengeringkan wajah dengan handuk. Otot lengannya bergerak tiap kali dia mengusap rambut. Tanpa sadar, aku memperhatikan terlalu lama. Badannya tinggi, punggungnya bidang, kulitnya kecoklatan kena matahari. Beda sekali sama pria seumuranku yang biasanya sudah berperut. Entah kenapa, melihat dia berdiri dekatku, bikin aku merasa kecil. Sekaligus anehnya, merasa diperhatikan sebagai perempuan. "Aku Farel," katanya sambil mengulurkan tangan. Tangannya hangat dan kuat waktu menjabat tanganku yang basah. "Kalau mau, nanti bisa latihan bareng, biar nggak sendirian." Aku tersenyum canggung, tapi dalam hati seneng bukan main. Sudah lama nggak ada laki-laki yang ngajak ngobrol selembut itu. Saat berdiri, baju renangku yang menempel membuat lekuk pinggang dan dadaku makin jelas. Aku melihat matanya turun sebentar, lalu cepat-cepat kembali ke wajahku. Tatapan singkat itu bikin pipiku panas, dan dadaku berdebar lebih kencang dari habis berenang. Kami akhirnya berenang pelan bareng, menyusuri sisi kolam. Gerakannya santai, tapi kuat. Setiap kali dia mendahului, cipratan airnya kena ke kulitku yang hangat. Anehnya, aku malah senang. Sudah lama aku nggak merasa ditemani seperti ini. Biasanya aku datang, berenang sendiri,
lalu pulang. Sekarang ada dia di sampingku. Sesekali ngajak bercanda, ngajarin cara napas yang benar. Rasanya ringan, seperti umurku mundur 10 tahun. Waktu istirahat, aku duduk di kursi panjang sambil memeras rambut. Air menetes ke leher, lalu turun ke dada, mengikuti lekuk tubuhku. Baju renangku makin lengket, membentuk dua gunung kembar yang dari dulu selalu bikin aku minder. Tapi hari itu beda. Saat aku menoleh, Farel lagi-lagi melihat ke arahku. Bukan dengan tatapan aneh, tapi seperti kagum. Tatapan yang bikin aku sadar, mungkin tubuh montokku ini bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Mungkin masih ada yang menganggapku menarik. Dan pikiran itu bikin dadaku hangat sepanjang pagi. Aku pura-pura sibuk membereskan tas, padahal sebenarnya sadar dia masih duduk gak jauh dariku. Handuk kecil kupakai buat mengusap paha dan lenganku yang basah. Kulitku yang agak gelap terlihat mengilap kena air kolam. Perutku memang gak rata lagi, ada sedikit lipatan waktu duduk, tapi justru bikin badanku kelihatan berisi. Entah kenapa hari itu aku merasa lebih percaya diri, seperti tubuh ini akhirnya diterima, bukan cuma aku yang menilainya terlalu keras. Sering renang sendirian, Mbak? Tanya Farel sambil mendekat. Suaranya santai. Iya, biar badan gak makin melebar. Jawabku sambil ketawa kecil. Dia malah geleng. Kalau menurut saya sih, udah pas. Sehat kelihatannya. Kalimat sederhana itu bikin pipiku panas. Sudah lama gak ada laki-laki yang ngomong begitu. Dadaku berdebar aneh, bukan cuma karena olahraga. Untuk pertama kalinya, aku menatap dia lebih lama. Dan diam-diam berharap besok dia ada lagi di kolam ini. Besok renang lagi, Mbak Shirley? Tanyanya tiba-tiba. Aku berhenti, setengah menoleh. Lihat nanti, kalau nggak males. Dia senyum lebar. Kalau Mbak datang, saya ikut, biar ada temennya. Entah kenapa kalimat itu sederhana banget, tapi bikin hangat. Rasanya udah lama nggak ada yang nungguin aku begini. Di perjalanan pulang, bayangan senyumnya terus ke bawah. Dan untuk pertama kalinya, aku malah berharap besok pagi cepat datang. Besok paginya, aku datang lebih awal dari biasanya. Kolam masih sepi, cuma suara air beriak dan bau kaporet yang tipis. Aku duduk di pinggir, melepas handuk pelan-pelan. Baju renangku menempel pas di badan, membungkus dada besarku yang nyaris tumpah di atas garis kain. Perutku memang gak rata lagi, tapi justru bikin lekuk pinggang dan pinggul kelihatan jelas. Aku sempat bercermin di kaca jendela, tersenyum kecil. Di umur 40, ternyata aku masih merasa cantik. Pagi, Mbak Shirley. Aku kaget. Farel sudah berdiri di belakang. Rambutnya basah, kaosnya nempel di badan atletisnya. Tatapannya turun sebentar, lalu cepat-cepat balik ke mataku. Tapi aku keburu sadar, dia barusan memperhatikan tubuhku. Bukannya risih, pipiku malah hangat. Dia duduk di sampingku, dekat banget, sampai lutut kami hampir bersentuhan. Jarak sekecil itu, entah kenapa bikin dadaku berdebar lebih kencang dari biasanya. Dia menawari aku kopi hangat dari termos kecil yang dia bawa. Tangannya menyodorkan gelas kertas, besar dan hangat. Jemarinya tanpa sengaja menyentuh tanganku. Sentuhan singkat itu bikin tubuhku merinding aneh. Aku pura-pura sibuk minum, padahal pikiranku kemana-mana. Dari pantulan air kolam, aku bisa lihat bayangan kami berdua berdampingan. Aku terlihat lebih dewasa, lebih berisi. Dia tinggi, tegap, kontras, tapi justru serasi. Kamu rajin banget ya, Mbak, katanya santai. Aku ketawa kecil, biar badan gak tambah melar. Matanya menyapu tubuhku lagi, pelan, gak terang-terangan, tapi cukup lama buat bikin aku salah tingkah. Kalau menurutku, gak ada yang perlu dikurangin. Ucapannya sederhana, tapi nadanya tulus. Jantungku langsung berisik. Sudah lama banget gak ada laki-laki yang memujiku seperti itu. Dari situ, obrolan kami mengalir gampang, seolah kami sudah kenal bertahun-tahun. Beberapa hari setelah itu, aku mulai sengaja datang di jam yang sama dengannya. Aneh, tapi rasanya pagi belum lengkap kalau belum lihat senyum Farel. Hari ini, aku pakai baju renang hitam dengan potongan sedikit rendah di dada. Waktu berdiri di depan loker, aku sempat menatap tubuhku sendiri. Dada montokku terangkat rapi, pinggang berlekuk, pinggul berisi. Dulu aku sering minder,
Sekarang malah merasa bentuk seperti ini lebih hidup, lebih wanita banget. Saat aku melangkah ke tepi kolam, air masih dingin. Aku turun pelan lewat tangga. Air menyelimuti kulitku sampai dada, membuat kain menempel makin jelas mengikuti bentuk tubuhku. Dari ujung sana, Farel sedang berenang gaya bebas. Begitu dia berhenti dan melihatku, gerakannya melambat. Tatapannya bikin pipiku panas lagi. Rasanya seperti sedang dilihat, tapi bukan dinilai. Lebih seperti dikagumi. Dan untuk pertama kalinya, aku menikmatinya. Sejak pagi itu, aku dan Farel jadi sering berenang bareng. Awalnya cuma kebetulan satu jalur. Lama-lama, dia sengaja menungguku di pinggir kolam. Biar ada teman, katanya. Padahal aku tahu, dia sebenarnya menunggu aku datang dulu, baru nyebur. Hari ini dia ngajarin teknik napas. Tangannya sesekali menyentuh punggungku buat membetulkan posisi. Sentuhan ringan itu terasa lama di kulitku yang basah. Aku pegang ya, biar nggak tenggelam, ujarnya santai. Tangannya menahan pinggangku dari belakang. Telapaknya lebar, hangat, kontras sama air kolam yang dingin. Pinggangku yang berisi seperti pas di genggamannya. Aku jadi salah fokus. Gerak kakiku berantakan, napasku malah kacau. Bukan karena capek, tapi karena sadar dia sedekat itu. Dada montokku naik turun cepat, kain renang menempel jelas, dan aku tahu dia pasti melihat. Setelah beberapa kali latihan, aku istirahat di tepi kolam. Aku duduk sambil memeras rambut. Air menetes ke leher, turun pelan melewati dada, lalu hilang di lekukan perutku. Tanpa sengaja, aku lihat Farel memperhatikanku. Bukan tatapan nakal, tapi lama, seolah dia menagumi setiap lekuk tubuhku. Bukannya risih, aku malah merasa cantik. Di umur 40, baru kali ini aku merasa diinginkan lagi. Kamu kuat juga ya, katanya sambil duduk di sampingku. Badan segini harus kuat, Rel, jawabku bercanda. Dia tersenyum. Justru, menurutku bentuk kayak gini enak dipeluk. Kalimatnya simpel, tapi bikin dadaku hangat. Aku pura-pura ketawa, padahal pipiku merah. Entah kenapa, aku mulai membayangkan gimana rasanya kalau benar-benar dipeluk sama dia. Dekat, tanpa jarak. Dan bayangan itu susah hilang sepanjang hari. Aku besok libur kerja, katanya tiba-tiba. Oh iya? Mau kemana? Belum tahu. Kalau kamu renang, aku temenin. Nada suaranya pelan, seperti ngajak tapi takut ditolak. Jantungku berdebar lagi. Perhatian kecil begitu terasa besar buatku. Aku mengangguk pelan. Datang aja, biar ada yang jagain aku kalau kram. Dia ketawa. Siap, aku tanggung jawab. Entah kenapa, kalimat itu terdengar lebih dalam dari sekadar bercanda. Dan sore itu, waktu pulang, aku sadar, aku mulai menunggu hari esok cuma untuk bertemu dia lagi. Pagi itu kolam agak sepi. Cuma ada suara cipratan air dan peluit pelatih dari kejauhan. Aku sengaja pakai baju renang hitam yang agak ketat, yang biasanya cuma kupakai kalau lagi percaya diri. Kainnya memeluk tubuhku rapat, mengikuti lekuk dada yang penuh dan pinggul yang lebar. Waktu bercermin di ruang ganti tadi, aku sempat kaget sendiri. Badanku memang montok, tapi justru terlihat matang, berisi, hidup. Begitu keluar, Farel langsung mendekat sambil senyum. Tatapannya berhenti sepersekian detik di tubuhku, lalu naik ke wajahku. "Kamu kelihatan beda hari ini," katanya pelan. Aku pura-pura santai, padahal jantungku ribut. "Beda gimana?" Dia mengangkat bahu. Wah, susah jelasin. Cara dia ngomong jujur banget, bikin pipiku panas sendiri. Kami latihan bareng lagi. Kali ini dia ngajarin aku mengapung telentang. "Santai aja, percaya sama aku," ucapnya. Tangannya menopang punggungku pelan. Air menahan tubuhku, tapi telapak tangannya yang bikin aku merasa aman. Rambutku terulai di permukaan air. Dadaku naik turun pelan, dan aku sadar jarak wajah kami dekat sekali. Napasnya hangat, bercampur bau klorin. "Aku lepas ya pelan-pelan," bisiknya. Tapi sebelum benar-benar dilepas,
Tangannya sempat menggeser sedikit di pinggangku, seperti memastikan aku nggak jatuh. Sentuhan kecil itu justru bikin tubuhku bergetar. Bukannya tenggelam, aku malah tenggelam di perasaan sendiri. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun sendirian, aku mulai berharap. Mungkin ada yang mau memegangku lebih lama dari ini. Air kolam sore itu dingin tapi segar. Aku turun pelan lewat tangga besi, menggigit bibir saat air menyentuh paha sampai pinggang. Baju renang hitamku langsung menempel ketat, mengikuti lekuk tubuhku tanpa ampun. Dada montokku terasa makin berat saat basah, mengapung sedikit tiap aku bergerak. Beberapa orang melirik, tapi yang paling terasa tatapannya cuma satu. Farel. Dia berdiri di pinggir kolam, senyum tipis, matanya jelas memperhatikanku dari kepala sampai kaki. Aku pura-pura tidak sadar, lalu mulai berenang pelan. Setiap kayuhan membuat tubuhku bergoyang alami di dalam air. Rambutku terurai, punggungku melengkung, pinggulku bergerak santai mengikuti arus. Saat berhenti di tepi kolam dan mengangkat tubuhku naik, air menetes dari dada dan perutku seperti hujan kecil. Farel cepat menyodorkan handuk. Tangannya tak sengaja menyentuh lenganku. Hangat. Jantungku langsung berisik sendiri. Entah kenapa, sentuhan kecil itu terasa lebih memabukkan dari apapun. Aku duduk di bangku panjang dekat kolam sambil mengeringkan rambut. Handuk kecil nyaris tak cukup menutup dadaku yang penuh. Jadi aku harus menahannya dengan satu tangan. Kulitku yang matang kecoklatan terlihat berkilau kena matahari sore. Nafasku masih berat habis berenang. Dari pantulan kaca gedung, aku bisa lihat bentuk tubuhku sendiri. Perut lembut, pinggang berisi, paha tebal. Dulu aku minder. Sekarang entah kenapa, justru merasa cantik. Farel duduk di sebelahku tanpa banyak bicara. Lutut kami nyaris bersentuhan. Dia menawarkan minum, lalu bercanda ringan soal teknik renangku yang katanya terlalu bikin orang gagal fokus. Aku pura-pura cemberut, tapi pipiku panas. Cara dia menatapku bukan seperti menilai, lebih seperti mengagumi. Sudah lama sekali tidak ada pria yang melihatku seperti itu. Rasanya aneh, tapi menyenangkan. Dan aku mulai berharap besok sore dia datang lagi. Kami akhirnya berjalan pelan ke parkiran barang. Sendalku basah, bunyinya kecipak kecil tiap melangkah. Kaos tipis yang kupakai menempel di badan, memperjelas lekuk dadaku yang berat dan goyangan pinggulku setiap langkah. Beberapa orang sempat melirik, tapi entah kenapa hari ini aku tidak peduli. Farel berjalan di sampingku, sesekali menyesuaikan langkah, seolah sengaja memperlambat supaya tetap sejajar. Tatapannya hangat, bikin perutku terasa aneh seperti ada kupu-kupu berterbangan. "Shirley, besok renang lagi?" Tanyanya santai, tapi nadanya terdengar berharap. Aku menoleh, rambut masih setengah basah jatuh di bahu. Jujur saja, sudah lama tidak ada yang menungguku seperti ini. Aku tersenyum kecil, mengangguk. "Kalau kamu ada, aku datang." Dia tertawa pelan. Sederhana, tapi kalimat itu bikin dadaku terasa penuh. Dalam hati aku sadar, mungkin yang bikin aku semangat ke kolam bukan lagi olahraganya, tapi dia. Sampai di dekat motorku, aku berhenti sebentar. Angin sore menyentuh kulitku yang masih lembab, bikin merinding halus. Tank top tipis yang kupakai setelah ganti baju terasa sempit di dada. Isinya terlalu penuh, sampai garis belahannya jelas kelihatan. Perutku lembut, pinggulku lebar, paha padat. Dulu aku sering minder sama badan sendiri. Sekarang, entah kenapa, saat Farel berdiri di depanku sambil menatap tanpa malu, aku malah merasa diinginkan. "Kamu kelihatan capek, tapi cantik banget," katanya pelan. Bukan ada gombal, lebih seperti jujur. Pipiku langsung hangat. Sudah lama tidak ada yang memuji tuduhku begini, apalagi setelah usia kepala 4. Biasanya orang cuma bilang aku ibu-ibu. Tapi di matanya, aku merasa seperti perempuan utuh. Bukan janda, bukan sendirian. Tangannya sempat terangkat, ragu, lalu menyentuh lenganku sebentar. Sentuhan ringan itu malah bikin nafasku berat. Aku naik ke motor, tapi belum langsung pakai helm. "Farel, makasih ya, udah nemenin."
Dia mengangguk, lalu mendekat sedikit. Jarak kami cuma sejengkal. Aku bisa mencium aroma sabun dari kulitnya. Segar, muda. Kontras banget sama tubuhku yang masih hangat habis berenang. Dadaku naik turun cepat, sampai aku sadar dia sempat melirik ke sana sebelum buru-buru mengalihkan pandangan. Bukannya risih, aku justru merasa ada getaran aneh di bawah perutku. Di jalan pulang, pikiranku penuh sama dia. Cara dia tersenyum, cara matanya menatap lekuk tubuhku tanpa menghakimi. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa bukan cuma ingin ditemani, tapi juga disentuh. Dan malam itu, di kamar sepi, bayangan Farel terus muncul di kepalaku, bikin jantungku susah diajak tenang. Mungkin ini awal sesuatu yang berbahaya. Tapi aku tidak ingin menghindar. Sesampainya di rumah, aku langsung mandi air hangat. Tapi anehnya, tubuhku bukan makin rileks, malah makin sensitif. Setiap air menyentuh kulit, rasanya seperti mengingatkan sentuhan tak sengaja Farel tadi. Tangannya di lenganku, tatapannya di dadaku. Cara dia berdiri dekat sekali, sampai napasku ikut berantakan. Aku berkaca lama, tubuh montokku terlihat basah berkilau. Dada besarku naik turun pelan. Pinggulku lebar, paha padat. Untuk pertama kalinya, aku menatap diriku bukan dengan malu, tapi dengan rasa ingin dimiliki. Aku rebahan di kasur dengan handuk tipis. Lampu kamar redup. Angin dari jendela menyentuh kulitku yang masih hangat. Tanganku tanpa sadar menyusuri perut. Turun ke pinggul, meremas pelan paha sendiri. Bukan nafsu liar, lebih seperti rindu disentuh seseorang. Bayangan Farel datang lagi. Senyumnya, suaranya yang lembut. Kamu cantik banget. Kalimat itu terus terulang di kepalaku, sampai dadaku terasa sesak oleh rasa yang sulit dijelaskan. Aku memeluk bantal, menggigit bibir. Membayangkan kalau yang memelukku itu dia. Tubuhku menggeliat kecil, napas makin berat. Hangat menyebar pelan dari dalam. Seperti ombak kecil yang lama-lama membesar. Aku memejamkan mata, membiarkan perasaan itu memunjak, sampai akhirnya pecah jadi helaan napas panjang. Bukan cuma lega secara fisik, tapi juga emosional. Seperti ada bendungan kesepian yang runtuh malam itu. Setelahnya, aku terbaring lemas sambil menatap langit-langit. Jantungku masih berdetak cepat. Aku tersenyum sendiri. Rasanya memalukan, tapi juga manis. Ternyata, di umur segini, aku masih bisa merasakan degup seperti remaja jatuh cinta. Dan satu hal yang pasti, besok aku ingin bertemu Farel lagi. Bukan cuma untuk berenang, tapi untuk melihat apakah getaran ini juga dia rasakan. Sore itu, kolam hampir sepi karena mendung datang lebih cepat. Aku baru selesai berenang beberapa putaran ketika kakiku tiba-tiba kram di tepi kolam. Tubuhku goyah. Farel yang sedang merapikan papan pelampung langsung menghampiri dan menangkap pinggangku. Tangannya kuat menahan tubuh montoku agar tidak jatuh. Jarak kami terlalu dekat. Dadaku yang besar menekan dadanya. Napas kami beradu. Aku bisa merasakan detak jantungnya sama cepatnya dengan detakku. Aku takut kamu jatuh, bisiknya pelan. Suaranya rendah dan hangat. Entah kenapa, kalimat sederhana itu bikin pertahananku runtuh. Tanganku refleks mencengkram bahunya. Hujan mulai turun, membuat kami berteduh di ruang bilas yang sempit. Air menetes dari rambutku, ke leher, ke dada, ke perut. Tatapan Farel menyusuri tubuhku tanpa kata. Bukan tatapan nakal, tapi seperti kagum. Seperti aku perempuan paling cantik di matanya. Kami berdiri canggung beberapa detik, tapi suasana sunyi justru terasa berisik di dada. Aku yang dulu selalu kuat, tiba-tiba ingin dipeluk. Dan saat dia meraihku pelan, aku tidak menolak. Tubuhku menyandar di dadanya, hangat, aman. Bibir kami bertemu ragu-ragu, lalu lebih dalam. Sentuhan yang awalnya tak sengaja, berubah jadi pelukan panjang, penuh rindu yang tak pernah kuakui. Dunia di luar seperti hilang,
tinggal kami berdua dan napas yang berkejaran. Tanpa rencana, tanpa janji, kami tenggelam dalam momen itu. Bukan liar, bukan terburu-buru, tapi lembut dan penuh rasa. Sentuhan, kecupan, bisikan nama satu sama lain. Sampai akhirnya, kami saling merapat erat seolah takut kehilangan. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun menjanda, aku merasa benar-benar diinginkan sebagai perempuan. Bukan sekedar ibu atau wanita berumur. Malamnya, saat mengantar pulang, Farel menggenggam tanganku sepanjang jalan. Tangannya lebih muda, tapi genggamannya matang. Aku tersenyum melihat bayangan kami di kaca mobil. Aku yang berisi dan dewasa, dia yang lebih muda dan cerah. Aneh, tapi serasi. Kadang cinta memang tidak peduli angka usia. Ia datang diam-diam, lalu menetap. Dan bersamanya, aku belajar bahwa hatiku ternyata masih bisa berenang sejauh ini.